Mari kita tidak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, nanti dalam presentasi ini saya akan memaparkan yaitu budaya positif dari modul 1.4 proses pendidikan guru penggerak atau PGP ya, Kabupaten Sidoarjo pada tahun ini. Sebelumnya saya juga bersama dengan tim literasi sekolah menggagas yang namanya program yaitu literasi digital video kreator sesuai dengan visi saya sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan siswa yang bertakwa, mandiri dan kreatif ya. Itu visi saya sebagai guru penggerak, yaitu dengan mencetuskan atau membudayakan literasi digital video kreator yang saya singkat dengan Liga Victor. Nah, itu nanti sudah dimulai sebenarnya dalam tahun yang lalu, yaitu membuat video literasi digital dan mengikuti festival literasi Sidoarjo yang umumnya nanti insya Allah pada puncaknya bulan November tanggal 22 November pada saat itu adalah peringatan Hari Guru Nasional. Baik, saya lanjut dengan materi atau sosialisasi pada hari ini, yaitu budaya positif ya. Budaya positif. Dalam materi ini nanti saya akan mengeksplorasi konsep budaya positif. Ada 6 ya, yaitu perubahan stimulus respon dengan teori kontrol ya. Jadi perubahan paradigma yang dulu stimulus respon dengan teori kontrol yang baru ya. Dan yang kedua, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Yang keempat, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu guru SMP Negeri Rajabon yang saya hormati, ya kita ikuti dengan santai saja ya. Dengan santai sambil menikmati apa yang ada di meja itu. Mungkin ada minuman, monggo ya. Kami persilakan sambil saya mohon izin untuk berdiri. Yang pertama yaitu materi yang saya tampilkan, yang pertama yaitu tentang paradigma teori stimulus kontrol, itu berlawan dengan teori mengontrol murid ya. Nah, itu ada menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori itu perlu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol ya, dari stimulus respon kepada teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi apakah selama ini dapat dilakukan guru mengontrol murid? Mungkin dapat ya, mungkin dapat, tapi ada beberapa hal yang terputus di situ ya. Jadi murid menjadi apa itu baik ketika dikontrol guru
ya, tidak tumbuh dari diri sendiri, ya. Itu namanya ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Itu juga nanti ditentang oleh teori kontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, itu dapat penguatan karakter. Itu juga ternyata disalahkan oleh teori kontrolnya Dr. William Glasser, ya, karena membuat orang merasa bersalah itu sangat diingat-ingat oleh murid kita, bahwa murid sudah dilabeli dengan kesalahan yang sudah dikatakan oleh guru ketika murid merasa melakukan kesalahan, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga salah, ya. Jadi yang bisa menentukan atau memaksa orang lain adalah diri orang itu sendiri. Kemudian pada dasarnya, ini penjelasan tadi ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun namanya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, ya. Seperti dalam sebuah permainan, dua orang, yang satu menggenggam tangannya dengan kuat, kemudian teman yang lain memaksa untuk membuka genggaman itu. Maka jika yang menggenggam itu tidak mau membuka, ya tetap saja tidak terbuka, ya. Kalau orang yang menggenggam tadi mempersilahkan membuka, mempersilahkan diri, maka tangan itu akan terbuka. Jadi kontrol tetap pada diri seseorang, ya. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga bentuk-bentuk kontrol, ya, bahwa segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi murid merasa tergantungan. Kemudian berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter, ya. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini juga nanti dilawan oleh teori kontrol. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya banyak yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, ya, karena orang tua sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mari kita perhatikan, banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid kita berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan bermusuhan akan terbentuk. Jadi ini juga nanti akan berlawanan dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Jadi ilusi orang dewasa bisa memaksa muridnya itu kurang bagus kesimpulannya, ya. Kemudian, nah ini perbandingan stimulus respon dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama adalah kebutuhan atau kualitas, realitas, ya. Realitas kita sama, itu teori lama, ya. Teori stimulus respon. Kemudian teori kontrol tentang dunia bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Meskipun kita satu keluarga, ya, tetap kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, semua orang memiliki gambaran berbeda, ya.
Memang kalau melihatnya itu sama, tapi kalau disuruh menggambarkan nanti kan berbeda-beda. Itu sebuah fakta, kenyataan ya. Kita dikasih contoh gambar sama, kemudian semua disuruh menggambar lagi, maka hasilnya akan berbeda-beda ya. Namanya berbeda itu bukan secara utuh, mungkin ada beberapa hal yang berbeda ya. Mungkin garis-garisnya, ketebalannya itu berbeda ya ketika disuruh menggambar itu. Jadi kalau kita melihat itu mungkin sama yang dilihat, tapi ternyata kita kalau menggambarkan bentuknya akan berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang, ya, bukan mencoba mengubah pandangan orang. Kemudian yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun itu perilaku buruk, pasti mempunyai tujuan. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata menurut teori kontrol Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu. Jadi dalam nanti praktek budaya positif yang kita pakai adalah teori kontrol tentang dunia, bukan lagi stimulus respon tentang dunia. Jadi kita menggunakan yang sebelah kanan ya, teori kontrol tentang dunia. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kita masuk ke fase materi yang kedua ya. Jadi tadi stimulus, respon dan kontrol, teori kontrol itu sudah tadi menurut Dr. William Glasser. Sekarang ke materi yang kedua, yaitu arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin ya, disiplina, yang artinya belajar. Ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai dalam budaya kita, mana kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk menciptakan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau capaian suatu tujuan. Kemudian ketiga motivasi perilaku manusia. Nah ini Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia. Jadi tadi saya sampaikan bahwa semua yang dilakukan manusia memiliki tujuan. Nah tujuan itu dalam kata lain adalah motivasi ya. 3 motivasi perilaku manusia adalah 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Ini biasanya murid termotivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman ya. Ini paling sering kita jumpai, bahkan dalam diri kita sendiri mungkin ya. Nah, di murid-murid kita itu yang nomor 1 ini paling banyak. Yang nomor 2 adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Ingin mendapatkan pujian, nah, ingin mendapatkan apa itu predikat baik ya. Itu motivasi manusia untuk melakukan yang nomor 2. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang ketiga ini adalah munculnya dari teori kontrol tadi ya. Jadi menghargai dirinya sendiri, kemudian memunculkan apa yang selama ini diyakini ya,
nilai-nilai kebajikan apa yang selama ini diyakini untuk dimunculkan dalam perilaku itu sehingga memotivasi peserta didik atau anak-anak kita melakukan hal-hal yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, ini adalah membentuk keyakinan kelas ya. Membentuk keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang umum ya, nilai kebajikan yang umum yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini nilai kebajikan universal ya. Pada kurikulum Merdeka yang kita terapkan di sekolah kita ini, nilai-nilai kebajikan ini sudah terangkum dalam yaitu proyek profil pelajar Pancasila. Nah, itu saja yang nanti kita kembangkan dalam sekolah kita, yaitu yang pertama adalah nilai kepercayaan, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Siswa dan berakhlak mulia yang pertama. Yang kedua adalah nilai gotong royong, ya, nilai kebersamaan. Yang ketiga adalah nilai kemandirian, ya. Nilai mandiri itu juga termasuk kebajikan, nilai kebajikan ya. Yang keempat yaitu nilai kreativitas ya. Nanti akan dituntut untuk kreatif ya. Nilai kreativitas ya, yang biasanya dalam sekolah kita diwujudkan dalam kegiatan kebinekaan ya, kelima kebinekaan, yaitu mengolah dalam pengolahan makanan ya, kemudian menyajikan, kemudian membuat rencana untuk memamerkan atau membuka stand ya. Nah, itu namanya nilai kreativitas ya. Jadi nilai kebajikan itu sudah kita ambil saja dari program proyek profil pelajar Pancasila yang ada di sekolah kita. Itu juga sebenarnya nilai kebajikan itu banyak sekali ya. Ya, termasuk ada nilai kejujuran ya yang tidak tertulis ya, tadi kan tersurat dan tersirat ya, menurut yang diyakini oleh seluruh manusia secara umum, tidak memandang suku, ras dan agama ya. Ya, jadi secara umum. Cuma di P5 itu lebih lengkap lagi karena di situ ada akhlak mulia ada ya, kemudian ada juga ketakwaan juga ada. Itu sudah lengkap. Jadi nanti kita kembangkan dulu nilai kebajikan yang ada di program proyek kelima itu. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, tahapan menciptakan program kebajikan. Nah, tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama yaitu ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas ya, langkah-langkah membuat keyakinan kelas ini. Satu, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi nanti kalau kita membuat program kebajikan atau keyakinan kelas, maka yang pertama adalah berikan daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Jadi yang menyusun itu seluruh warga yang ada di kelas itu. Jadi semua murid dan gurunya. Jadi disediakan papan tulis atau kertas manila ya besar, kemudian semua anak disuruh membuat nilai daftar kebajikan ya satu-satu, kemudian menuliskan di papan, ditulis ya. Itu langkah yang pertama ya, membuat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian yang kedua adalah guru menentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda ya. Jumlah pendapat dengan dibentuk kelompok ya. Guru menentukan nilai kebajikan apa yang perhatian utama ya, jadikan utama. Karena kebajikan itu banyak tadi ya. Kemudian yang ketiga, disempurnakan daftar nilai kebajikan yang utama yang dibahas kembali dalam kelompok utama. Dan disempurnakan menjadi kalimat-kalimat yang bagus ya. Istilahnya itu diperbaiki ya, ada kesalahan diralat ya. Itu yang tiga, sempurnakan berupa daftar nilai kebajikan yang utama
menjadi nilai keyakinan yang akan dilaksanakan nanti. Yang keempat, buatlah poster atau muatlah di medsos menjadi keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi ya. Dibuat poster di setiap kelas ya, atau dimuat di medsos ya. Kalau itu berbentuk keyakinan sekolah. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu yang lebih rinci dan konkret ya. Jadi keyakinan itu lebih abstrak ya. Karena apa? Karena yang abstrak itu akan tertanam dalam hati sanubari ya, anak didik kita ya. Karena datangnya kan dari peserta didik yang membuat ya. Jadi nanti lebih diingat. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi itu ya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bentuk kalimat positif ya. Jadi kata-kata jangan lari itu tidak boleh. Gunakanlah berjalan dengan sopan ya. Jadi jangan, tidak itu dihilangkan ya. Cari kalimat positif ya yang bisa mengubah kata tidak menjadi kata imbauan atau perintah yang lebih dapat diterima oleh murid kita. Berikutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang penting mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ya. Yang penting tidak bisa dilaksanakan ya, semua warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Misalnya tidak ramai di kelas, itu diganti perhatikan guru saat memberikan penjelasan ya. Diperhatikan guru, atau diam saat guru menerangkan, nah itu boleh ya. Gunakan kata-kata kerja imperatif kalau bahasa Indonesia ya. Kata bila perlu persuasif ya, tapi imperatif itu sudah termasuk disiplin positif, termasuk kalimat positif ya. Kemudian izin atau berbicara dengan guru ketika mau meninggalkan kelas ya. Jadi berdiskusi dengan guru dan izin. Kemudian mengerjakan tepat waktu ya. Nah, mungkin 3 itu ada cukup kita coba praktek kepada kelas-kelas kita ya. Jadi yang pertama itu coba diam ketika guru menerangkan, kemudian minta izin ketika mau meninggalkan kelas, kemudian yang ketiga yaitu kerjakan tugas tepat waktu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi ya. Jadi semua anak itu diberi kertas, kemudian disuruh menulis apa yang keyakinan kelas, apa yang akan kamu percayai dan kamu lakukan ya ketika ada pembelajaran. Kemudian bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi tiap minggu ya evaluasi, kemudian apa yang kurang dan kemudian dibetulkan ya. Itu juga melibatkan semua warga kelas. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, next. Ini contoh keyakinan kelas ya, ada 3 saja. Yaitu yang pertama itu, jika yang dipilih adalah hormat, maka kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain ya. Jika yang dipilih adalah bekerja, maka kalimatnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain ya. Ini contoh keyakinan kelas ya. Kebetulan ini boleh dipakai untuk kelas SMP ya. Kalau SD TK tidak sama ya. Ini untuk kelas 7 ya, mulai kelas 7.
memang sebaiknya membuat keyakinan itu mulai tahun ajaran baru, ya, mulai kelas 7. Nah, itu sudah terbentuk, ya. Kemudian berikutnya adalah materi yang keempat, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan yang tadi, Bapak Ibu, ya. Dan sangat hubungannya dengan apa itu teori kontrol, ya. Kemudian 3 motivasi manusia melakukan sesuatu, kemudian keyakinan kelas, itu tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan pokok, ya. Kebutuhan pokok yang semua orang ini akan memerlukan ini, ya. Yaitu kebutuhan untuk makan, ya. Kemudian berpakaian dan memiliki rumah. Nah, itu namanya kebutuhan bertahan hidup. Jadi misalnya anak-anak itu makan, minum, ya itu memang kebutuhannya, ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Merasa diterima. Kadang anak itu ada 1 anak, 2 anak tidak diterima dalam kelompoknya. Nah, berarti anak itu sedang tidak terpenuhi kebutuhannya, ya. 1 yaitu kebutuhan kasih sayang. Kemudian dari bapak ibu guru, dari orang tuanya, ya, itu juga anak-anak masih perlu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan juga termasuk kebutuhan manusia, ya. Dalam kata penguasaan ini, kadang-kadang anak didik kita bermain-main ketika guru di depan, ya. Mengapa? Karena mereka belum menguasai apa yang mau dia kerjakan, ya, sehingga dia cenderung menggoda teman yang lain, ya, cenderung menggoda apa itu merusak, ya, itu namanya belum penguasaan. Jadi ini nantinya yang akan ibu praktekkan ketika pembelajaran berdiferensiasi. Jadi penugasan apa yang diberikan oleh anak itu kepada anak itu agar mereka menguasai sehingga kebutuhan dasar mereka terpenuhi, yaitu penguasaan, ya. Kemudian kebebasan, yang keempat adalah kebebasan. Ini juga perlu diberikan kepada anak-anak kita, ya, diberi kebebasan, ya. Meskipun kebebasan itu sudah apa itu istilahnya itu dicocokkan dengan keyakinan kelas tadi, ya. Tidak bebas sebebasnya, ya, tapi sudah ada keyakinan kelas tadi. Kemudian kesenangan. Nah, ini kesenangan, ya. Kita beri anak kita ice breaking, ya, biar dingin. Kita beri permainan-permainan, ya, untuk mereka merasa senang dulu, baru kita berikan materi, ya. Nah, sekarang kita sampai ke 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol ini sangat penting bagi kita sebagai guru, yang mana kita selalu dihadapkan pada siswa, apakah itu siswa yang bermasalah, masalah kenakalan, masalah keluarga, ya, kemudian siswa bermasalah dalam pelajaran, dalam mengerjakan tugas, ya, banyak sekali, ya, terutama di akhir-akhir ini, ya, masalah perundungan itu sudah muncul, ya. Nah, maka 5 posisi kontrol ini diperlukan bagi seorang guru. Di mana posisi kita, bagaimana tindakan kita, ya, sehingga kita memiliki jalan keluar untuk mengatasi murid kita dengan masalah-masalah yang berbeda-beda, ya. Yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat memantau, dan yang 5 manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
Posisi yang paling bagus, yang ideal adalah posisi manajer, ya. Posisi pertama sebagai penghukum itu adalah posisi terakhir, senjata terakhir. Apabila kita sudah menjadi manajer, tetap saja. Apakah boleh kita turunkan menjadi pemantau? Boleh, ya. Karena itu 5 itu adalah ya sebagai senjata kita untuk menghadapi yang bermasalah. Ya. Sebagai manajer tidak bisa, kita turunkan sebagai pemantau, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Yang terakhir itu posisi penghukum. Ya. Tapi penghukum ini jangan didahulukan, maksudnya ya. Itu terakhir, ya. Ya, posisi terakhir sebagai penghukum. Kalau sudah mentok, misalnya 100 anak, tinggal 5 anak, ya. Terakhir tinggal 2 anak, ya itu sudah terakhir. Bagaimana lagi? Ya, kita kasih tunjukkan peraturan tidak mempan. Kita berikan sebagai teman dekati pancet, ya. Kemudian sudah diwanti-wanti merasa bersalah. Misalnya kamu nggak kasih orang tuamu, kamu nanti kualat, kamu nanti sepeda tertabrak, macam-macam. Pokoknya membuat anak merasa bersalah, ya. Itu pancet. Nah, terakhir itu mungkin sebagai penghukum, ya. Ya, tapi gunakan dulu yang kelima dulu, ya, manajernya. Baik, ini kita ke penjelasan tentang ini Bapak Ibu, ya, 5 posisi kontrol ini. Nah, 5 posisi kontrol ini dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal. Yang eksternal itu motivasi nomor perilaku atau posisi kontrol nomor 1, 2, 3, 4, ya, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Itu masih motivasinya dari eksternal, ya, dari luar. Tapi yang dari dalam diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik, yaitu manajer, sebagai manajer, ya. Jadi kalau kita menerapkan penghukum dan pembuat merasa bersalah, maka kita akan melabeli anak kita sebagai identitas gagal, ya, sebagai identitas gagal, ya. Kalau kita menerapkan diri sebagai teman, pemantau, dan manajer, maka kita melabeli anak kita sebagai identitas sukses, ya. Jadi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Terus bagaimana contohnya? Guru berbuat penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya guru itu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam, ya. Jadi kalau kamu tetap seperti ini, ya, nanti orang tuamu yang kasihan, atau saya sebagai guru nanti dimarahin oleh kepala sekolah, ya. Jadi intinya anak itu dibuat merasa bersalah dengan perbuatannya, ya. Kemudian sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan. Jadi membuat alasan-alasan sehingga muridnya itu akan mengakui kesalahannya, ya. Itu sebagai teman. Kemudian pemantau itu menghitung dan mengukur, ya. Jadi kalau anak terlambat, ditunjukkan jamnya, jam masuk berapa, jam berapa, kemudian kamu telat berapa menit, ya. Itu sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang keluar nanti jawabannya dari murid itu sendiri. Kemudian prakteknya, guru berkata, ini mulai nomor 1, ya, mulai penghukum sampai manajer. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu lari keliling lapangan 5 kali. Nah, ini biasanya hukuman sebagai penghukum ini biasanya itu bahasanya sini sakarepe guru.
ya. Sakarepe wis, sak nemu-nemune ya, namanya penghukum ini. Karena tadi ya sudah emosinya sudah keluar ya. Jadi tidak ada aturannya di sekolah itu kalau sebagai penghukum. Kalau ada aturannya itu nanti yang sebagai pemantau. Kemudian yang kedua, kamu sudah mengecewakan bapak. Nah ini membuat merasa bersalah. Kata-kata ini. Kemudian yang teman, lakukan demi bapak ibu ya. Nah, ya sudah nanti bapak ibu itu bereskan, itu sebagai teman. Ini nanti yang cenderung anak itu dekat dengan orang ini saja, dengan guru ini saja. Yang sebagai teman itu, yang lain akan diraukan. Kemudian sebagai pemantau, nah ini kata-katanya, apa peraturannya, apa konsekuensinya, ya, apa yang terjadi sekarang, ya. Kalau kamu telat, maka kamu harus mengganti apa, ya. Itu sudah ada peraturannya. Guru hanya memantau saja, hanya melihat checklistnya. Anak bermasalah ini sudah punya daftarnya. Oh, kalau anak terlambat sekian menit, berarti nanti ini, itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir sebagai manajer itu kata-katanya begini, apa yang kita yakini? Jadi apa kamu meyakini hal tersebut? Nah ini sudah, karena sudah apa itu biasa membuat keyakinan kelas tadi ya. Kemudian kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah jadi yang menjawab keluar dari anak itu yang sebagai anak yang melanggar peraturan tersebut. Kemudian hasilnya ini sama, saya urut dari yang menghukum sampai yang manajer ya. Yang pertama hasilnya memberontak, berdendam, menyalahkan orang lain. Nah itu sebagai penghukum. Yang kedua menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Itu sebagai pembuat masalah ya, berbuat orang lain bersalah. Yang ketiga sebagai teman, maka anak itu akan ketergantungan kepada guru tersebut ya, yang menganggap sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, maka hasilnya anak tersebut akan menyesuaikan bila diawasi ya. Seperti ketika kita saat di jalan raya ya, dilarang putar balik kalau ada polisi, kalau tidak ya putar balik-balik ya. Kalau apa itu lampu tidak lihat merah, tapi yang depannya berhenti sudah. Itu menyesuaikan bila diawasi ya. Jadi kalau ada berdiri baju coklat, itu berarti polisi. Padahal itu pembina pramuka. Jadi anak pun seperti itu. Jadi menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak ada guru, ya mereka akan berbuat salah lagi ya, melanggar lagi. Nah, kalau hasil dari manajer yang terakhir adalah menguatkan watak dan karakter. Nah, ini mudah-mudahan anak kita seperti ini ya. Kalau kita sebagai manajer semua ya, mau bayarannya piro? Nanti manajer KP. Kemudian murid akan berkata, kalau sebagai penghukum, maka murid kita berkata, saya tidak peduli. Nah, kenapa? Karena mereka akan melakukan hukuman itu dan besok akan melakukan lagi pelanggaran itu. Ya, ini namanya saya tidak peduli. Kemudian yang kedua, maafkan saya, hanya minta maaf saja, karena tadi merasa orang lain bersalah. Kemudian yang ketiga, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, jadi ini sebagai teman tadi ya, sebagai teman saya. Kemudian yang nomor 4 yaitu sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, apakah Ibu kasih saya bintang 5? Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Nah, ini yang dikatakan murid ketika kita sebagai pemantau ya. Beda dengan sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, itu akan muncul dari diri sendiri. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Kemudian dampak pada murid
dampak pada murid kalau kita sebagai penghukum akan mengulangi kesalahan berulang kali ya. Kalau kita sebagai orang merasa bersalah, rendah diri, anak itu akan merasa gagal dan tidak berharga karena dilabeli terus sebagai orang yang menyalahkan, sebagai pihak yang membuat orang lain bersalah ya. Kemudian sebagai teman, maka dampaknya tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan ya. Kalau sekarang ini lagi booming ini ya, tidak bisa memutuskan. Jadi tergantung Bapak Ibu guru itu yang sebagai teman tadi ya. Nah, mereka tidak mandiri. Kemudian kalau sebagai pemantau, maka menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Iki pendapat tadi apa baru hukuman ya. Kemudian dampak sebagai manajer, maka murid akan mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, itu akan tampak di situ ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunianya. Jadi setiap manusia itu memiliki daya ingatannya itu apa dunia impiannya itu ya, namanya dunia berkualitas ya. Semua manusia akan memiliki itu. Nah, kalau kita hukum terus, maka murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya ya, akan tidak dianggap ya, dihindari kalau kita sering menghukum. Kemudian kalau kita membuat mereka merasa bersalah, murid akan meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Nah, akan diingat-ingat ya. Kemudian kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Ya, maka kedatangan Bapak Ibu guru akan dinantikan oleh murid itu. Karena apa itu sebagai teman. Mungkin curhat dan lain-lain ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas sebagai peraturan. Jadi kalau lihat guru pemantau itu, murid itu akan dalam hatinya sudah berbicara ya, sudah berbicara. Pasti akan memberi apa itu sanksi, pasti akan memberi hadiah ya, seperti itu. Ya. Dan yang terakhir sebagai manajer, maka murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi tidak ada ketergantungan kepada guru tersebut. Itu akan muncul dalam diri murid tersebut. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ya. Kenapa segitiga restitusi? Karena praktek segitiga restitusi ini sudah sesuai dengan apa yang saya paparkan dari mulai pertama tadi ya, teori stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian yang kedua tentang 3 motivasi perilaku manusia, kemudian 5 posisi kontrol. Nah, maka untuk menghadapi atau bagaimana cara keluar kita dengan murid bermasalah, maka muncul segitiga restitusi ini. Jadi ini sesuai dengan prinsip dan filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita, bahwa pendidikan adalah menuntut kecerdasan murid, menuntut kebaikan-kebaikan atau kelebihan yang ada dalam murid itu. Jadi guru tugasnya adalah menuntun. Jadi sebenarnya dari dalam murid itu sudah muncul sudah ada kecerdasan. Kita sebagai guru hanya menebalkan garis-garis itu. Itu adalah filosofi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Maka dalam menangani permasalahan murid ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan tadi. Nah, dalam segitiga restitusi ini pengertiannya adalah segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sebuah proses ya. Berikutnya, prinsip utama dari teori kontrol yang dipraktekkan segitiga diskusi tadi adalah langkah pertama menstabilkan identitas. Teorinya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, ini anak bersalah, kemudian bapak ibu membuat pernyataan bahwa semua orang akan melakukan kesalahan itu, ya. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi anak merasa sudah, oh ini sudah kesalahan yang umum semua. Misalnya anak makan di kantin, pergi ke kantin, kemudian pada waktu itu jam pelajaran efektif, maka untuk menstabilkan identitas itu adalah kita mengatakan bahwa memang manusia hidup itu perlu makan. Memang semua makhluk hidup itu perlu makan, perlu minum. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Ya, jadi hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, menanyakan validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Ya. Ini sesuai dengan teori 3 motivasi perilaku manusia tadi, ya. Yaitu semua yang dilakukan manusia pasti punya alasan, ya. Jadi alasannya apa ini akan harus muncul dari diri murid itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sendiri, ya. Kita semua memiliki motivasi internal, ya. Keyakinannya itu bagaimana yang dianutnya supaya dia itu menjadi orang sukses. Keyakinan kelasnya itu apa, ya, sehingga nanti akan keluar dari sendirinya motivasi apa yang membuat dia tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai akhir dari presentasi saya, ini aksi nyata saya dalam praktek sekitar restitusi. Ini sudah saya buat bersama murid, ya. Dilihat saja Bu ya, jangan dikomentari. Maaf karena Canva ini membutuhkan jaringan. Sudah.
menstabilkan identitas ya. Belum, Pak. Masih kamu tadi di kelas grupnya apa ya? Ya, Pak. Ya kan negeri. Alasan kamu tidak sarapan di rumah. Ini, Pak, orang tua saya kerjanya tidak makan pagi. Saya hanya diberi uang saku untuk membeli makanan untuk sarapan pagi. Memang dia ikut kelas. Ya, Pak, saya pernah melanggar keyakinan kelas. Apa yang kamu lakukan untuk membeli sarapan dulu? Hai, Pak, rencana saya mulai besok saya akan berangkat lebih pagi membeli bekal untuk sarapan pagi saya dan tidak akan keluar kelas pada jam pelajaran. Baik, kalau itu jadi yang ini, saya mendukung apa yang kamu rencanakan ya. Ya, Pak. Demikian sosialisasi budaya positif. Semoga bermanfaat pada kita semua, untuk kemajuan kita semua dan sekolah kita dan guru-guru kita. Lillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapat dari dua guru CGP, satu guru CGP. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dari guru CGP yakni Bapak Khairul Rasyidi SPD kita bisa mengamalkan dan mengimplementasikan ke siswa-siswi kita di SMP Negeri 2 Jabon. Untuk menutup, masih ingat tadi gimana guru CGP tergerak, menggerakkan. Sekali lagi ya, guru CGP baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah digerakkan.